pagi untuk Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini ada waktu lagi bagi kita untuk kembali masuk dalam persekutuan kita dalam program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab. Dan sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita hari ini, saya mengajak kita masing-masing untuk mengambil satu sejenak, kita mengucap syukur untuk anugerah, kesetiaan, dan kebaikan Tuhan Yesus untuk masing-masing kita sampai dengan pagi hari ini. Mari kita mengucap syukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hidup kami tiap-tiap hari hanya oleh kasih karunia Tuhan. Kami bersyukur kami yang tidak setia ini memiliki Allah yang begitu setia untuk masing-masing kami. Kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan untuk kami semua. Dan kami bersyukur juga untuk kesempatan kami bisa kembali bertemu. Baik kami yang hadir di tempat ini maupun Bapak Ibu yang menyaksikan program ini. Tuhan memberkati persekutuan kami di hari ini sehingga kami terus diberkati, kami terus bertumbuh dalam kebenaran Alkitab yang akan kami pelajari nanti. Bahkan lewat pujian, penyembahan yang akan kami naikkan, biar itu semua berkenan bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih, kami siap memulai persekutuan kami pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya sapa sekali lagi, shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Lagu yang akan kita nyanyikan ini berkata bahwa ketika kita bertekun dalam menunggu Tuhan, Tuhan akan berikan kita kekuatan sehingga kita tak kunjung lelah untuk memuji Tuhan. Saya mengajak kita yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Saya mengajak juga mungkin Bapak Ibu di rumah ingin bangkit berdiri, saya persilahkan. Kita angkat pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor 265, Yang Mengharapkan Tuhan. Menuai dalam ladang Tuhan, sering lelah lesu, hentikan segala keluhan, nantikan Tuhanmu. Yang tunggu Tuhan bertekun, Yang tunggu Tuhan bertekun, dapat daya segar, kan memubur terbang, kan terbang bagai raja wali, yang berlari dengan ringan takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan tak kunjung lelah. ayat yang kedua, kerap lenyaplah semangat. Kerap lenyaplah semangatmu, harapmu putuslah. Percayalah pada Tuhan, Bercayalah pada ke Tuhan, atas ke atas pandanglah. Yang tunggu Tuhan bertekun, dapat daya segar, kan membumbung terbang, kan terbang bagai raja wali, yang berlari dengan ringan takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan takkan kunjung lelah, dan berlari dengan ringan tak kunjung lelah. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan kembali belajar dari kebenaran Alkitab. Kita persiapkan hati kita. Kita angkat pujian dari buku Nama Yesus Terus Bersuara nomor 116. Yesus Kau Teman Sejati. Ayat yang pertama dan ketiga. Yesus Kau Teman Sejati. Yesus kau teman sejati, kau menanggung dosaku. Tiap hal boleh ku bawa dalam doa padamu.
Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau urapi setiap dari kami, agar kami dapat mengerti, memahami, bahkan juga melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut berkat-Mu melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu kembali di program Bekal Pagi, belajar kebenaran Alkitab pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini pasti kita semua memiliki salah satu tokoh atau mungkin orang yang menjadi teladan bagi kehidupan kita. Mungkin teladan dalam hal berkhotbah, mungkin teladan dalam hal-hal praktis. Namun perlu kita ketahui bahwa mereka itu tetaplah manusia yang memiliki kelemahan. Mereka tetaplah manusia yang belum tentu mengerti apa yang kita inginkan, mengerti apa yang kita rasakan. Dan mereka juga tetaplah manusia yang mungkin tidak mengenal kita secara seutuhnya dan mungkin tidak dapat menolong kita. Ya, penulis Ibrani dalam Ibrani pasal yang keempat sampai pasal yang keempat ayat ke-14 sampai pasal yang kelima ayat ke-10 menjelaskan atau menyebutkan Yesus sebagai imam besar. Maka Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Pasal yang kelima yang pertama. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah. Seperti yang telah terjadi dengan Harun. Dan yang kelima, demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri, tetapi menjadi imam besar. Tapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini penulis Ibrani kembali menyebutkan bahwa Yesus sebagai imam besar. Dan ini adalah satu-satunya surat yang menyebutkan bahwa Yesus itu sebagai imam besar. Ya, kita sudah mengetahui bahwa imam itu adalah salah satu jabatan istimewa yang diurapi Allah selain nabi dan juga raja. Nah,
ketika kita melihat ayat yang ke-14, kita bisa lihat siapakah sebenarnya imam besar agung itu. Di ayat yang ke-14 dijelaskan bahwa imam besar agung itu adalah Yesus, anak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, imam besar yang berada dalam hukum Taurat seperti Harun dan juga imam-imam lainnya, mereka menyingkir ke tabir selama 1 tahun 1 kali untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mencari hadirat Tuhan. Tetapi Yesus Kristus sebagai imam besar yang agung, dia 1 kali untuk selamanya, di ayat yang ke-14, melintasi semua langit. Kalau kita lihat dalam terjemahan aslinya tidak menggunakan kata semua, lebih kepada yang telah melewati surga. Artinya yang dimasukkan di sini kenaikan Yesus ke surga. Nah, ini menjelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai imam besar bukan sekedar sebutan. Imam besar bukan sekedar sebutan saja. Namun, Yesus Kristus sebagai imam besar itu lebih agung daripada imam yang ada di dunia. Jauh melebihi daripada Harun dan imam-imam lainnya. Demikianlah Yesus Kristus melaksanakan tugasnya sebagai imam dengan cara mati bagi kita. Ketika selanjutnya kita lihat pada ayat yang ke-15. Bapak Ibu bisa membacanya dari rumah. Ketika Sang Firman itu berinkarnasi menjadi manusia, Yesus Kristus itu, ia dapat merasakan secara keseluruhan pergumulan kita, beban kita, dan setiap kelemahan kita sebagai manusia. Karena ia sendiri telah dicobai dengan segala kesukaran. Ia dicobai oleh iblis, namun yang kita ketahui, ia tidak sedikit pun ternodai oleh dosa. Maka, kita sungguh-sungguh mampu berempati karena Yesus Kristus sebagai imam besar agung menjadi mediator antara Allah dengan kita. Ayat yang ke-16 kita bisa lihat bagaimana seharusnya kita bersikap. Kita bisa lihat di ayat yang ke-16, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia, supaya kita menerima rahmat, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita. Menghampiri tata kasih karunia, supaya kita mendapatkan pertolongan, supaya kita dapat mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kemudian di ayat yang ke-14 juga disebutkan, marilah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita di dalam Dia. Nah, ini menunjukkan, menekankan kita secara terus-menerus dan bertekun dalam pengakuan iman kita, di mana kita harus mengimbangi keputusan pertama kita yang kita ambil, keputusan awal kita, untuk kita terus tetap teguh pada iman kita di dalam Dia. Karena melalui iman kita harus melahirkan kesetiaan. Selanjutnya, kita lihat pada pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Di sini menjelaskan bagaimana sifat jabatan imam secara umum. Nah, kita bisa lihat yang pertama, dia dipilih di antara manusia. Yang kedua, sebagai perantara, mediator bagi Allah dan manusia. Yang ketiga, mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Kemudian yang keempat, imam harus mengerti umatnya. Ada orang yang jahil, orang yang sesat. Dan yang kelima, dia dipanggil oleh Allah. Lantas, dalam pembahasan kita mau melihat bagaimana dengan Yesus. Layakkah dia disebut sebagai imam besar? Itu dijawab pada ayat yang pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai 10. Yesus sebagai imam besar agung itu memenuhi segala persyaratan untuk menjadi imam besar agung. Kita bisa lihat dalam hal Yesus dipanggil pada ayat yang kelima sampai ayat yang keenam. Mazmur 2 ayat 7, Allah berfirman kepadaku, anakku engkau telah kupernakan pada hari ini. Itu yang pada ayat yang kelima. Ini mengacu kepada keberadaan Yesus yang kekal. Kedatangannya sebagai manusia telah memenuhi persyaratan yang dengan sempurna
menjadi perantara bagi kita antara kita dan juga Allah. Dengan demikian, Yesus Kristus telah menduduki jabatan sebagai Imam Besar Agung, bahkan lebih daripada Harun. Kalau Harun ada jangka waktunya hanya sementara, tetapi jabatan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung berlangsung secara terus-menerus dan selamanya. Kemudian yang kedua, selama di bumi, Yesus hidup menunjukkan kualitas kehidupannya yang berbeda daripada imam-imam lainnya. Ia menaati kehendak Bapanya dan menjadi sumber keselamatan yang kekal bagi semua orang percaya. Bahkan bukan hanya itu, Yesus Kristus peduli atas setiap apa yang kita lakukan, peduli atas setiap nasib kita, dan Ia memelihara hidup kita. Bahkan yang paling penting, Ia mau turun ke dunia untuk membawa kita kepada tata kemurahan Bapa. Mungkin sampai sini kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita menarik itu dalam kehidupan kita beriman. Yang pertama yang bisa kita pelajari, keteguhan iman kita itu untuk memuliakan Allah, Sang Imam Besar Agung kita. Keyakinan kita ini harus terus meluap dalam kehidupan kita, dalam hati kita. Sehingga setiap dari kita, melalui iman kita, kita melahirkan kesetiaan. Dengan memberitakan Dia, Sang Imam Besar Agung itu, dan kita juga membawa sukacita kepada orang di sekitar kita, menjadi teladan kepada orang sekitar kita, dan kita mencerminkan keteladanan kita, mencerminkan keteladanan Imam Besar Agung itu. Yang kedua, bagaimana kita merefleksikan diri kita sebagai imam yang taat dan setia, yang menjadi teladan bagi orang di sekitar kita, hidup dalam kekudusan, dan bagaimana kita layak hidup sebagai imam. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dapat melihat bagaimana Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung itu yang layak, yang lebih baik daripada imam-imam sebelumnya, yang menjadi dasar yang kuat dalam teladan iman kita, maka kita harus dekat kepada Dia. Dan dalam setiap perjalanan kita terus mengandalkan Dia. Kita semua kerinduannya, terus setia dalam keteguhan iman kita, dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Imam Besar Agung yang terus kita teladani, dan itu tercermin dalam kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita doa. Terpujilah Engkau, Sang Imam Besar Agung, kita yang kita terus sembah. Dan Yesus, terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, terkhusus dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya firman Tuhan ini terus menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita pelajari hari ini sungguh menguatkan kita, menolong kita, bahkan kembali mengingatkan kita untuk terus meneladani Imam Besar Agung, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk jumpa kita dalam episode Bekal Pagi hari ini. Sampai jumpa di Bekal Pagi Belajar Kebenaran Alkitab episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.